Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya kedatangan tamu yang dulunya sampai sekarang pun beliau menekuni dunia kesenian, yaitu kuda lumping atau jaranan. Nah, gimana kisah atau cerita perjalanan beliau? Saksikan aja hanya di channel Mbah Imam Official ya. Tapi jangan lupa like, subscribe dan komen ya. Ya, kali ini sudah di samping saya beliau ya, kita perkenalan dulu. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dana ya, mungkin Anda sudah mengenal kalau daerah Banyuwangi aja beliau ini pemain ya leak atau jaranan ya. Rande ya. Rande ya. Lebih tepatnya rande. Rande. Ya. Mas, sekarang kesibukannya apa? Sekarang kesibukannya lagi cuman kerja aja. Kerja aja. Lagi kerja aja. Sibuk kerja dulu. Sibuk kerja. Terus kalau untuk dunia keseniannya gimana? Apa vakum sekarang? Bukan vakum ya Mas. Iya. Cuman lebih ke arah berhenti sementara dulu. Karena ada yang harus diutamakan dari pada kesenian. Memang saya sangat suka sama seni, tapi saya nggak bisa mengutamakan seni. Saya harus mengutamakan hal yang lebih utama lagi. Oke. Terus sejak kapan Mas sampean itu mengenal dunia seni jaranan? Sejak saya pertama kali masuk SMK di tahun 15, sekitaran 2015, 2014. Oke. Terus di sampean itu ikut jaranan pertama kali itu pegang apa? Maksudnya tari dulu kah atau apa kayak gitu? Awal mulanya saya di tari sampak atau tari sampak iring-iring. Dan saya belajar sekitar 3-4 bulan, dan itu hanya cuman nonton VCD. Kaset ya, dari kaset saya cari rekomendasi VCD yang menurut saya mempunyai ukel yang lengkap. Jadi dari situ saya di rumah kakek saya selalu nonton dan saya peragakan. Oke. Terus berarti sampean itu apa cuma nari terus ada atraksi lain seperti itu? Kalau kalau dulu sih dari nari saya belajar kucingan Ya. tapi saya belajar cuman nggak terlalu ahli karena saya nggak saya nggak terlalu hobi ke kucingan. Oke. Terus kayak sampean kesurupan atau semacam jadi itu Iya. awalnya kayak gimana sih kok apa semuanya itu bisa jadi apa tidak gitu loh Mas? Apa itu mulai dari ikut jaranan apa sebelum ikut jaranan? Mulai sebelum ikut jaranan karena waktu saya kecil saya pernah dalam hati saya berbicara, saya ketika melihat kesenian kuda lumping saya dalam hati selalu berbicara apakah saya bisa seperti ini. Oh gitu ya. Jadi saya terpacu, saya penasaran. Mungkin karena masih darah ABG, karena penasaran saya cari orang pintar di seluruh Banyuwangi, saya datengin hanya cuma untuk sekedar mencari ilmunya, dan saya cuma pengen bisa gimana sih rasanya kesurupan itu. Oh gitu ya. Ya. Terus awal sampean itu kesurupan itu kayak gimana sih rasanya itu? Awalnya sih pertama saya dilatih untuk fokus ke satu titik alat musik. Kalau di sana ada gong ya gong, tapi lebih baik gong karena gema dari gong bisa membuat orang tersugesti. Untuk spiritual sendiri itu apa, ada ketentuan agar bisa kesurupan sendiri itu? Itu sih tergantung dari niat sih. Gitu ya. Enggak semua orang sih sepertinya bisa. Karena kita juga harus fokus. Dan kita juga nggak boleh terlalu percaya. Intinya kita berseni hanya untuk sekedar hobi dan tidak meninggalkan agama. Intinya situ ya.
Nah, terus gini, apakah yang diperoleh ketika sampean itu jadi kayak gitu, Atau kesurupan? kesurupan? Yang diperoleh sih mungkin karena hobi itu ya. Hmm, Hobi seni memang susah. susah ya. Susah. Terus dari situ dampaknya ada nggak? Maksudnya gini, untuk kita perilakunya harus dijaga supaya kita menjaga si makhluk tersebut seperti itu. Ya emang harus dijaga, karena kalau kita emang nggak kuat iman, Hmm. terus kita ikut kuda lumping dan kita nggak ada iman yang cukup lumayan tebal lah, Iya. takutnya nanti kita yang dikontrol oleh jin. Oh gitu ya. Iya. Terus sampai sekarang masih ada beliau, maksudnya masih dibawa sekarang maksudnya. Insya Allah masih ada. Masih ada. Masih ada. Gini guys ya, ternyata Mas Dana ini mempunyai sebuah pendamping ya. Beliau ini dikatakan itu sangat membantu Mas Dana ketika Mas Dana kesulitan ya. Dari ceritanya Mas Dana tersebut kita bisa mengambil makna ya. Jadi orang seni itu tidak semuanya itu jelek. Orang mempunyai dampingan itu semuanya tidak harus jelek kayak gitu, tapi banyak maksudnya manfaatnya dari yang mendampingi kayak gitu. Intinya tergantung dari kita sendiri sebenarnya. Tergantung dari kepribadian sendiri. Iya. Pribadi. Terus apakah masih sekarang ini masih ikut dunia seni Mas? Kalau ikut ya masih tetap ikut, Iya. tapi cuman kalau untuk berkecimpung terjun dan untuk atraksi lagi saya udah nggak ikut. Cuman Masih saya ikut. sekarang ini lagi fokus ke sejarah. Sejarah apa itu? Eh, Sejarah. Jadi kita itu kalau melihat kuda lumping jangan hanya dilihat orang yang surupan, tapi lihatlah asal muasal kenapa kok ada tarian ini, kenapa kok ada tarian ini. Nah, jadi kita bisa tahu. Jadi kita nggak cuman hanya menonton, Siap. tidak hanya cuman mendengar, tapi kita tahu sejarahnya. Pertama kali kenapa kok sampai diadakan tarian seperti ini. Contohnya saja gandrung. Iya. Gandrung dulu pertama kali ditampilkan hanya untuk melakukan rasa syukur untuk panen padi yang melimpah. Iya. Untuk rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, agar panen padi itu enggak selalu paceklik. Oh gitu ya. Jadi ada hubungannya ya, Iya. kayak gitu ya. Oh gitu. Karena itu banyak orang yang salah memahami si kuda lumping ini sendiri, tarian si kuda lumping ini sendiri. Iya. Dan di adat Jawa pun 9 wali pun yang Sunan Kalijogo dia menyebarkan agama Islam melalui seni. Oh seni ya. Dari wayang, dari gamelan, Gamelan. semuanya dari seni. Nama Sunan Bonang sendiri kan dari Iya. Bonang itu. Terus sekarang ini ada nggak di samping kita gitu Ya orangnya? ada. Ya. Jadi guys, ternyata yang kita bicarakan punyanya Mas Dana itu di Ikut hadir samping juga. Mas Dana sendiri ikut hadir ya. Jadi ikuti keseruannya ya guys ya. Ya terus Mas, kalau seandainya sekarang sampean itu kan sudah berkeluarga ya. Iya. Kalau dulu belum berkeluarga Iya, enak. masih. Apa itu berdampak pada keluarga Mas Dana? Mas Dananya sendiri. Kalau kita terlalu dibawa oleh kodam tersebut, kita pasti ada dampak. Iya. Tapi kalau kita nggak terpengaruh, kita punya iman, insya Allah kita nggak terjadi apa-apa. Sampai sekarang ya Mas ya. Alhamdulillah sampai sekarang. Sampai sekarang. Dan saya percaya tapi tidak mempercayai apa yang mereka katakan. Cuman kita itu harus tahu kita itu hidup berdampingan dengan makhluk yang tidak terlihat. Oke. Jadi guys, kalau ceritanya Mas Dana tergantung kalian semua bisa percaya atau tidak dengan adanya makhluk
gaib tersebut. Ya. Kalau kodam sama makhluk gaib beda nggak Mas? Sepertinya sih beda. Beda ya. Beda. Beda ya. Kalau kodam itu secara Kalau kodam sih itu emang seperti bawaan kita. bawaan kita ya. Kalau makhluk kan Kalau ada makhluk ya. memang ada. Memang Cuman ada. sekarang kita juga harus mengerti karena jin itu semuanya memanipulasi Mas. Memanipulasi. Oke. Bisa menjadi kodam, dia bisa menjadi ini, bisa menjadi itu. Iya. Untuk apa? Menyesatkan manusia yang di dekatnya. Terus untuk pesan-pesan untuk para penonton kalau punya pendampingan seperti itu. Pesan saya sih, kita lahir di tanah Jawa dan Tuhan sudah menakdirkan kita lahir di tanah Jawa. Jadi jangan sampai kehilangan Jawanya. Karena leluhur-leluhur kita di zaman dahulu mereka bersusah payah untuk menjaga tanah Jawa dari jajahan Belanda, dari jajahan Jepang. Jadi kita lebih menghargai lah, karena kita selalu berdampingan dengan makhluk gaib. Dan untuk pesan-pesannya, apabila Anda mempunyai kodam pendamping, percaya boleh, tapi jangan mempercayai, karena mereka itu bisa memanipulasi pikiran kita. Jadi kita tetap meminta apapun, meminta rezeki, meminta apapun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Cuman ada perantara, entah itu perantara dari ini, kita yang penting kita hablum minallahnya ada, hablum minannasnya juga ada. Siap, Oke. siap. Ya, itu saja untuk cerita singkat dengan Mas Dana. Ya, jangan lupa like, subscribe dan komen hanya di channel Mbah Imam Official. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Ya. Loncengnya jangan lupa, loncengnya Oke. diklik.